Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari tanpa kita sadari kita berbicara puluhan bahkan ratusan kata. Kita berbicara dengan keluarga, teman, guru, bahkan menulis pesan dan komentar di media sosial. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah semua yang kita ucapkan itu baik dan bermanfaat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Rasulullah menegaskan bahwa keimanan seseorang bisa tercermin dari cara dia berbicara. Kalau yang ingin dikatakan tidak baik, lebih baik diam, karena diam bisa menjadi bentuk ibadah, sementara kata yang salah bisa membawa dosa besar. Lisan adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Dengan lisan, kita bisa mengucap zikrullah, mengaji, memberi nasihat, menyampaikan ilmu, bahkan mengucapkan kata cinta kepada keluarga. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi senjata yang paling berbahaya. Betapa banyak orang yang hatinya hancur hanya karena kata-kata. Betapa banyak pertemanan yang rusak karena satu kalimat yang tidak dijaga. Betapa banyak perpecahan terjadi karena ucapan yang tidak dipikirkan. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis lain, "Sesungguhnya seseorang dapat berbicara dengan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah tanpa dia sadari, yang dengan itu Allah mengangkat derajatnya di surga. Dan seseorang juga bisa berbicara dengan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa dia sadari, yang dengan itu dia terjerumus ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Satu kalimat saja bisa menentukan nasib kita di akhirat. Maka betapa pentingnya menjaga lisan. Hadirin rahimakumullah, kalau dulu lisan hanya berarti suara yang keluar dari mulut, maka sekarang lisan juga berarti apa yang kita tulis dan ketik dengan jari-jari kita. Status WhatsApp, komentar di Instagram, tweet di Twitter, atau postingan di TikTok. Semuanya adalah bentuk ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun yang diketik, semuanya dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang luput, bahkan komentar kecil di media sosial sekalipun. Saudaraku sekalian, coba kita lihat realitas hari ini. Betapa mudahnya seseorang menghina orang lain hanya dari ponsel layar. Ada yang mencaci artis, pejabat, teman, sekolah, bahkan guru, seolah semua boleh karena hanya di internet. Padahal yang dikomentari tetap manusia yang punya hati dan perasaan. Sebagian orang merasa berani di balik layar, tapi lupa bahwa malaikat tidak pernah offline. Bayangkan, kalau setiap komentar buruk kita ternyata dicatat dan ditampilkan di hari kiamat nanti. Sungguh betapa malunya kita di hadapan Allah. Sebaliknya, kita bisa menggunakan lisan dan jari-jari kita untuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kalimatu thayyibah shadaqah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ucapan yang baik adalah sedekah. Subhanallah, hanya dengan berkata baik, kita sudah mendapat pahala sedekah. Tidak butuh uang, tidak perlu tenaga besar, cukup dengan niat dan kata yang lembut. Contohnya, mengucapkan assalamualaikum kepada teman, menulis doa atau nasihat di media sosial, menyemangati orang yang sedang sedih, mengingatkan dengan sopan kalau ada yang salah. Setiap kata baik akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Ada kisah dari seorang ulama yang berkata, "Lidahmu adalah hewan buas. Jika kau lepaskan, ia akan mencelakakanmu." Artinya, kalau lisan dibiarkan tanpa kendali, bisa menimbulkan bencana, tapi kalau dijaga, ia bisa menjadi sumber pahala yang besar. Ada pula kisah di zaman Rasulullah SAW. Kita seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Beliau menjawab,
takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu sahabat itu bertanya lagi, apa yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah, dari sekian banyak dosa, mulut menjadi salah satu yang paling berbahaya. Mari kita renungkan berapa banyak dari kita yang pernah menyakiti hati orang tua dengan kata kasar. Berapa kali kita menulis sesuatu yang membuat orang lain terluka. Berapa kali kita berdebat di komentar tanpa faedah hanya untuk menang sendiri. Mulai sekarang, mari berhenti sejenak sebelum berbicara. Tanyakan 3 hal sederhana. Yang pertama, apakah kata-kata ini benar? Yang kedua, apakah kata-kata ini bermanfaat? Yang ketiga, apakah kata-kata ini membuat Allah ridho? Kalau salah satu jawabannya tidak, maka lebih baik diam, karena diam yang menahan dosa lebih mulia daripada bicara yang menambah dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama bertekad untuk menjaga lisan, baik secara langsung maupun di dunia maya. Gunakan lisan untuk berzikir, menyebarkan kebaikan, dan membangun kedamaian. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menahan ucapan yang sia-sia dan mengganti dengan kata-kata yang penuh bermanfaat. Mari kita tutup dengan istighfar dan sholawat. Allahumma astagfiruka min kulli zanbin wa atubu ilaik. Kemudian, mari kita bersolawat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.